Pernah nggak sih kamu bayangin lagi meluncur mulus di atas salju, tapi bingung banget harus mulai dari mana? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah rasa penasaran itu jadi rasa percaya diri. Siap buat petualangan pertama kamu di atas gunung salju? Mungkin sekarang kamu masih agak ragu ya, tapi saya jamin setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar, jawaban kamu bakal jadi, iya, siap banget. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita ngomongin teknik, coba deh lihat fakta yang satu ini. Ini keren banget. Jauh sebelum jadi olahraga rekreasi yang mewah, ski itu alat buat bertahan hidup. Serius, bayangin deh, 8.000 tahun yang lalu, ini bukan soal liburan, tapi soal gimana caranya bisa berburu dan pindah tempat di tengah musim dingin yang ganas. Beda banget kan? Jadi gimana ceritanya alat kuno buat bertahan hidup ini bisa berubah jadi olahraga global yang kita kenal sekarang. Nah, ayo kita intip sedikit evolusinya. Perjalanan ski modern itu panjang. Awalnya cuma dari papan kayu sederhana di Rusia kuno, terus lompat ke abad 18, militer Norwegia mulai bikin jadi kompetisi adu cepat. Tapi game changernya itu di pertengahan 1800-an. Ada orang hebat namanya Sondre Norheim yang bikin kita bisa berbelok. Jadi setiap belokan keren yang nanti kamu lakuin, itu semua berawal dari inovasinya dia. Oke, cukup soal sejarahnya. Sekarang kita siapin kamu buat turun gunung. Milih perlengkapan yang pas itu kunci utama. Dan sebenarnya nggak seribet yang kamu bayangin kok. Kita mulai dari yang paling nempel di badan dulu ya, pakaian. Kunci biar nggak kedinginan itu simple. Sistem 3 lapis. Gini cara bayanginnya. Lapisan dasar itu kayak kulit kedua kamu. Tugasnya narik keringat biar badan tetap kering. Lapisan tengah itu jaket fleece kamu. Dia yang nangkep panas tubuh. Nah, lapisan luar itu perisai kamu dari angin dan salju. Dengan 3 lapis ini, kamu bisa tetap nyaman di cuaca apapun. Dari semua barang yang bakal kita bahas, tolong dengerin yang satu ini baik-baik. Helm. Ini bukan pilihan ya, tapi keharusan. Pokoknya, keselamatan itu nomor 1. Jadi jangan pernah, sekalipun, berpikir buat meluncur tanpa helm. Titik. Pas lihat tabel ini, jangan langsung kaget sama harganya. Sebagai pemula, fokus kamu cuma di baris pertama aja. Ski untuk pemula itu sengaja dibuat lebih lentur dan lebih pemaaf, jadi gampang banget buat belajar. Saran terbaik dari saya, jangan beli dulu, sewa aja. Itu cara paling cerdas buat memulai. Nah, ini dia nih, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita bakal bahas skill-skill inti yang kamu butuhin buat hari pertama. Tenang, kita bakal pecah jadi langkah-langkah yang super gampang buat diikuti. Semua gerakan dalam ski itu mulainya dari posisi ini. Coba deh bayangin sekarang, lutut kamu ditekuk, berat badan agak ke depan sampai tulang kering kamu neken bagian depan sepatu. Coba rasain tekanan itu. Nah, ini dia fondasi keseimbangan kamu, posisi yang bikin kamu siap ngadepin apapun. Sebelum kamu naik lift, biasanya kamu bakal latihan di bukit yang landai dulu. Terus, gimana cara naik lagi ke atas? Ada 2 cara gampang. Yang pertama, side stepping. Ini rasanya kayak naik tangga tapi nyamping. Gampang banget. Kalau agak curam, pakai cara herringbone. Ski kamu dibikin bentuk V, jadi ada cengkeraman ekstra ke salju. Dan inilah dia, jurus andalan semua pemula, the wedge atau yang lebih sering disebut pizza. Kenapa pizza? Soalnya bentuk ski kamu jadi kayak sepotong pizza. Ini adalah rem sekaligus tir pertama kamu di atas salju. Makin lebar pizzanya, makin pelan laju kamu. Simple tapi efektif banget. Terus gimana cara nyetir si pizza ini? Gampang banget. Waktu lagi meluncur, kamu tinggal kasih sedikit tekanan lebih di satu kaki. Mau belok kanan, tekan kaki kiri. Mau belok kiri, tekan kaki kanan. Coba rasain deh. Nanti ski yang di luar itu bakal nuntun kamu belok dengan sendirinya. Yang penting, gerakannya halus dan badan bagian atas tetap santai. Ini nih, tips paling penting dari saya. Waktu kamu mulai takut atau ngerasa kecepatan, insting alami kamu itu pasti pengen condong ke belakang. Jangan dilakukan. Lawan insting itu. Justru, condongkan badan ke depan, tekan tulang kering kamu ke sepatu. Mungkin rasanya aneh di awal, tapi justru itulah yang ngasih kamu kendali penuh. Kalau kamu udah bisa nguasain ini, wah semuanya jadi jauh lebih gampang. Bisa teknik itu penting, tapi ngerti cara berbagi gunung sama orang lain itu sama pentingnya. Bagian ini soal etiket. Soal gimana caranya kita semua bisa main ski dengan seru, tapi juga tetap aman di lereng. Kalau kamu cuma mau ingat satu aturan, ingat yang ini aja. Orang yang ada di bawah kamu itu selalu punya hak jalan. Kenapa? Simple. Karena mereka nggak bisa lihat kamu datang dari belakang. Tapi kamu bisa lihat mereka dengan jelas. Jadi tanggung jawab kamu buat ngehindarin mereka. Selain aturan utama tadi, intinya sih gampang. Main ski itu harus bisa diprediksi. Jangan berhenti tiba-tiba di tempat yang nggak kelihatan dari atas, misalnya di balik gundukan.
Kalau jatuh, usahakan langsung minggir ke pinggir jalur. Pokoknya, selalu waspada sama sekitar kamu ya. Kalau kamu nanya, apa sih investasi terbaik buat pemula? Jawaban saya cuma satu, ikut les. Serius, instruktur profesional itu bakal ngasih kamu dasar-dasar yang benar dari awal, ngoreksi kesalahan-kesalahan kecil, dan ngebangun kepercayaan diri kamu jauh lebih cepat daripada belajar sendiri. Nah, setelah kamu nguasain dasar-dasarnya, dunia baru yang seru banget bakal kebuka. Yuk, kita lihat kira-kira gimana jalur kemajuan kamu dan kemana aja skill baru ini bisa ngebawa kamu. Semua orang pasti mulai dari pizza, itu fondasinya. Tapi seiring kamu makin pede, ski kamu pelan-pelan akan makin rapat sampai akhirnya sejajar atau paralel. Nah, disinilah ski mulai terasa hidup. Kamu bisa meluncur lebih cepat, belok lebih dinamis, dan pintu buat menjelajah seluruh gunung akhirnya kebuka lebar. Dan ini dia hadiah utamanya. Skill yang kamu pelajari hari ini adalah tiket kamu buat datang ke tempat-tempat keren ini. Bayangin deh meluncur dengan latar belakang Gunung Matterhorn di Swiss atau main di salju legendaris Jepang. Ini bukan lagi mimpi, tapi tujuan yang beneran bisa kamu capai. Jadi, setelah kita bahas semuanya, pertanyaan terakhir balik lagi ke kamu. Kamu udah tahu sejarahnya, perlengkapannya, sama dasar-dasarnya. Sekarang giliran kamu buat ngebayangin turunan pertama itu. Gunung udah nungguin. Selamat bersenang-senang.